Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati dosen penguji 1 Ibu Profesor Dr. Muktiningsih Nurjayadi, MSI. Yang saya hormati dosen penguji 2 Bapak Arif Rahman, MSc. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi Ibu Dr. Randa Tritiatma Hadinugrahaningsih, MSI. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ibu Dr. Maria Paristiowati, MSI. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Bapak Dr. Hanhan Dianhar, MSI, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Umayyah dari Pendidikan Kimia A 2017. Pada seminar praskripsi ini, saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya yang berjudul Analisis Model Mental Peserta Didik kelas 11 MIPA di SMAN 51 Jakarta pada pembelajaran hidrolisis garam menggunakan augmented reality. Pokok bahasan yang akan saya bahas ada 3 bab. Yang pertama pendahuluan, kedua kajian pustaka, yang ketiga metodologi penelitian. Latar belakang saya mengambil skripsi ini adalah kesulitan peserta didik dalam menghubungkan ketiga representasi, di antaranya representasi makroskopik, simbolik, dan submikroskopik. Tetapi sayangnya, pembelajaran hanya berfokus pada representasi makroskopik dan simbolik saja. Salah satunya materi hidrolisis garam. Hal ini akan mempengaruhi model mental peserta didik dalam pembelajaran kimia. Model mental dapat berkembang seiring pembelajaran berlangsung. Dari cara guru menyampaikan pembelajaran, dari peserta didik menangkap pembelajaran, atau dari media pembelajaran yang digunakan. Maka dari itu, peneliti atau saya meneliti tentang augmented reality, sehingga dapat divisualisasikan proses hidrolisis garam. Identifikasi masalahnya, adanya miskonsepsi yang cukup banyak pada materi hidrolisis garam, membuat model mental peserta didik harus dilihat kembali. Yang kedua, keterbatasan media pembelajaran salah satu proses yang menghambat pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik sulit memvisualisasikan suatu reaksi kimia sehingga pembelajaran tidak bermakna. Adapun fokus penelitiannya adalah penelitian ini hanya dilakukan pada satu kelas di kelas 11 MIPA, yaitu kelas 11 MIPA 3 sebagai sampel. Yang kedua, materi pelajaran yang akan dipelajari atau diteliti adalah hidrolisis garam. Yang ketiga, penelitian ini menganalisis model mental peserta didik kelas 11 MIPA pada pembelajaran hidrolisis garam. Adapun rumusan masalah, yaitu bagaimana model mental peserta didik kelas 11 MIPA di SMA Negeri 51 Jakarta pada pembelajaran hidrolisis garam menggunakan augmented reality. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, terdapat tujuan penelitian, yaitu mengetahui model mental peserta didik kelas 11 MIPA di SMA Negeri 51 Jakarta pada pembelajaran hidrolisis garam menggunakan augmented reality. Manfaat penelitian tersebut bagi sekolah memberikan informasi dan inovasi tentang penggunaan teknologi augmented reality. Bagi guru, menambah referensi penggunaan media pembelajaran. Bagi peserta didik, meningkatkan minat belajar dan memperbaiki model mental peserta didik dalam pembelajaran kimia.
Pembaca, referensi penelitian selanjutnya dalam pembelajaran kimia. Yang kelima, peneliti. Bagi peneliti dapat memberikan wawasan dan pengalaman baru dalam mengembangkan media pembelajaran, yaitu augmented reality. Adapun kajian pustaka yang dibahas yaitu model mental. Menurut Wang, tahun 2007, model mental merupakan representasi yang melihat berlangsungnya proses kognitif, seperti objek, ide, atau gagasan untuk menjelaskan suatu fenomena. Adapun augmented reality, menurut Suryawinata tahun 2010, augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan antara dunia maya dengan dunia nyata, seolah-olah menjadi nyata, dibuat oleh komputer. Pembelajaran kimia. Menurut Jespersen dan kawan-kawan, ilmu kimia merupakan salah satu cabang ilmu yang khusus mempelajari tentang eksistensi materi yang ditinjau dari segi struktur, sifat-sifat, perubahan, dan perubahan energi yang menyertai perubahan tersebut. Kemudian, ada karakteristik hidrolisis garam. Menurut Hambali dan Muklis pada tahun 2016, hidrolisis garam salah satu materi kimia yang sering dianggap sulit dan membingungkan bagi peserta didik karena mengandung konsep yang memerlukan pemahaman yang mendalam yang akan berdampak ketika menerapkan pembelajaran tersebut ke rumus kimia. Adapun metodologi penelitiannya yaitu terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu mengetahui model mental peserta didik kelas 11 MIPA di SMA Negeri 51 Jakarta pada pembelajaran hidrolisis garam dengan menggunakan augmented reality. Terdapat subjek penelitiannya yaitu dari kelas 11 MIPA 3, terdiri dari 20 peserta didik perempuan dan 16 laki-laki. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 51 Jakarta pada bulan Februari hingga Maret. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun prosedur penelitiannya terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu mulai dari penyusunan RPP, lembar observasi, model mental, pedoman wawancara, pembuatan perangkat pembelajaran yaitu augmented reality-nya, validasi, serta revisi perangkat pembelajaran atau alat augmented reality. Nah, kemudian setelah sudah melakukan persiapan penelitian, akan masuk ke dalam tahap pelaksanaan, yaitu melakukan kegiatan pembelajaran sesuai RPP yang ditentukan. Yang kedua, observasi kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini digunakan 2 observer, dibantu oleh 2 observer. Yang ketiga, pemberian tes. Yang keempat, mengumpulkan data dan reflektif jurnal. 5. Melakukan wawancara. Kemudian yang terakhir adalah tahap akhir penelitian, yaitu mengumpulkan dan mengolah data hasil penelitian, menganalisis model mental, mengelompokkan model mental, menarik kesimpulan, hingga menyusun laporan akhir skripsi. Berikut merupakan gambar augmented reality yang akan digunakan. Di sini ada proses hidrolisis. Teknik pengumpulan data, yaitu ada observasi. Observasi akan dilakukan setiap pertemuan. Wawancara. Wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara semi struktur. Yang ketiga ada yang namanya writing drawing technique. Pada writing drawing technique ini digunakan untuk mengetahui proses pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran hidrolisis garam. Writing drawing technique ini bisa dilaksanakan di wawancara dan saat menulis lembar akhir model mental. Kemudian ada reflektif jurnal. Reflektif jurnal bertujuan untuk catatan harian peserta didik, apa yang dia belum pahami atau masih ada kesulitan seperti itu.
Kemudian ada teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi data. Menurut reduksi data di sini adalah diperoleh dari lembar soal model mental peserta didik, tes akhir, dan wawancara berdasarkan dari jawaban peserta didik serta reflektif jurnal. Kemudian ada penyajian data. Setelah kita mereduksi data, kita penyajian data terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengerucutkan dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari jawaban peserta didik terhadap lembar soal model mental yang sudah diberikan. Kemudian ada kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk menetapkan suatu kesimpulan atau apakah jelas proses sebelumnya berdasarkan proses sebelumnya, yaitu dari reduksi data dan penyajian data. Hal ini mengikuti berdasarkan Miles dan Huberman pada tahun 1994. Kemudian ada teknik keabsahan data. Yang pertama ada prolonged engagement, yaitu mengamati aktivitas dan karakteristik peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi, setiap pertemuan akan diamati bagaimana sih aktivitas dan karakteristik peserta didik dalam pembelajaran setiap di dalam hidrolisis garam. Kemudian ada persistent observation. Pengamatan yang dilakukan itu secara mendalam dan berlangsung terus-menerus atau kontinu. Jadi tidak hanya sekali atau dua kali tetapi hingga akhir pertemuan. Progressive subjectivity, yaitu pemantauan hasil penelitian dalam mengamati model mental peserta didik pada pembelajaran hidrolisis garam menggunakan augmented reality di SMA Negeri 51 Jakarta. Kemudian yang terakhir, member checking. Tujuannya untuk mengecek kembali apakah data-data yang telah diperoleh selama penelitian itu benar atau tidak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.